Assalamualaikum sahabatku semua, salam sehat dan bahagia selalu tentunya. Berikut kembali kami share sistem untuk mengontrol penganggaran di APBDes tahun 2025. Ini merupakan versi update dari sebelumnya karena sudah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108, Tahun 2024. Perhatikan langkah-langkah penggunaannya. Teman-teman hanya diminta mengisi sel yang berwarna putih, sementara sel-sel yang lain sudah kami proteks. Pertama, isikan pagu anggaran berdasarkan sumber, sesuai anggaran yang ditetapkan masing-masing desa, yaitu mulai dari DD, ADD, BHP, PADes, pendapatan lain-lain dan atau silpa tahun sebelumnya 2024. Kedua, isikan nama pemerintah desa Anda. Lalu, isikan jumlah personil pemerintahan desa, mulai dari Kades, Sekdes, Kasih, Kaur, Kepala Dusun, staf perangkat jika ada. Kemudian jumlah keanggotaan BPD, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan jumlah anggota. Harus diingat bahwa, teman-teman hanya mengetik angka saja, tidak perlu embel-embel yang lain, karena otomatis di ujung angka akan tertulis orang. Ketiga, pilih status kepala desa. Apakah definitif atau PJ? Karena ini berdampak pada penganggaran siltap dan tunjangan. PJ Kades tidak mendapatkan siltap, tetapi hanya mendapatkan tunjangan saja. Selanjutnya isikan pagu siltap dan tunjangan Kades dan seluruh perangkat desa, termasuk staf perangkat, serta tunjangan akhir masa jabatan jika ada menganggarkan. Begitu pula dengan tunjangan BPD, mulai dari ketua sampai dengan seluruh anggota, termasuk rencana operasional BPD yang akan dianggarkan di tahun 2025. Pastikan pengisian pagu siltap dan tunjangan harus sesuai keputusan bupati atau peraturan bupati setempat. Sebelum ke langkah berikutnya, coba teman-teman lihat di bagian kiri terkait proporsional 30 dan 70 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua dari PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 100. Akan terlihat berapa anggaran maksimum 30% dari belanja desa yang dapat digunakan untuk mendanai siltap dan tunjangan Kades beserta perangkat, termasuk tunjangan dan operasional BPD. Kemudian berapa minimum 70% dari belanja desa yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk insentif RT RW, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga terlihat jelas apakah Anda sudah benar dalam merencanakan anggaran 2025 sesuai regulasi yang ada. Langkah keempat, perhatikan operasional pemerintah desa. Mengingat operasional pemerintah desa adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, maka biaya operasional juga menjadi perhatian, terutama untuk efisiensi anggaran. Silakan teman-teman isi rencana operasional di sel yang berwarna putih. Di situ terlihat kontrol berapa persentase besaran operasional Pemdes dari anggaran yang 70%. Langkah kelima, silakan teman-teman isi rekap data kegiatan yang ditentukan peruntukannya, sesuai PMK Nomor 108 Tahun 2024. Caranya klik di sini. Form ini menyediakan kegiatan yang ditentukan peruntukannya melalui dana desa, sesuai Pasal 17 Ayat 1, PMK Nomor 108 Tahun 2024, kecuali untuk BLTDD. 1. Kegiatan untuk penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
2. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. 3. Dukungan program ketahanan pangan. 4. Pengembangan potensi dan keunggulan desa. 5. Percepatan implementasi desa digital. 6. Pembangunan berbasis padat karya tunai. Form ini diharapkan untuk menjaga konsistensi laporan teman-teman. Karena mungkin ada perbedaan tagging di Omspan dengan tagging yang ada di Siskedes. Sehingga ini menjadi dasar bagi teman-teman untuk mengisi pagu Irmak di Omspan terhadap kegiatan yang ditentukan peruntukannya. Cara pengisiannya adalah, teman-teman cukup mengisi kode rekening APBDes saja. Maka otomatis nama kegiatan akan muncul sesuai parameter kegiatan di Siskedes. Selanjutnya mengisi detail kegiatan yang sesungguhnya, lalu besaran anggaran yang direncanakan. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Bagi kegiatan yang ditentukan peruntukannya kecuali untuk BLTDD, memang tidak kami sediakan formnya. Setelah selesai pengisian kegiatan yang ditentukan peruntukannya, kita kembali ke menu. Khusus BLT, lihat kontrol maksimalnya di sebelah kiri paling bawah. Akan kelihatan berapa jumlah KPM dan anggaran maksimal yang boleh dianggarkan oleh desa. Selanjutnya ketik manual jumlah penganggaran BLT oleh desa, sesuai hasil musyawarah desa tentang penetapan KPM BLTDD. Selanjutnya, lihat kontrol Irmak atau kegiatan yang ditentukan peruntukannya. Khusus ketahanan pangan, diberikan batasan minimal oleh Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 7 Ayat 4. Jika penganggaran di APBDes teman-teman sudah benar, khususnya 7 kegiatan yang ditentukan peruntukannya dari dana desa, maka kontrolnya akan true dan berwarna hijau. Tetapi jika salah maka kontrolnya akan berwarna merah atau false. Yang terakhir, pada bagian paling kanan atas, pilih status IDM desa teman-teman. Karena ini berkaitan dengan presentase penyaluran DD dari RKUN ke RKUD, selanjutnya kita akan bisa melihat kontrol. 1. Penyaluran DD Irmak dan non-Irmak tahap 1 dan tahap 2. 2. Penyaluran ADD tahap 1 dan tahap 2. 3. Target penyaluran siltap dan tunjangan dari ADD setiap bulannya. 4. Besaran operasional Pemdes maksimum 3% dari dana desa. 5. Sisa DD setelah dikurangi Irmak yang bisa digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya. 6. Sisa ADD setelah dikurangi siltap dan tunjangan Kades dan perangkat serta tunjangan dan operasional BPD. Demikian teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oh ya, jika ada yang membutuhkan filenya, Anda dapat mendownloadnya di deskripsi video ini. Terima kasih.